Halo, halo Kak Uke, Kak Thomas, apa kabar nih? Akhirnya kita malam mingguan lagi ya. Gimana hidup kalian? Masih akrobat kah minggu ini? Halo Bu Yus, Alhamdulillah malam mingguan lagi ya. Masih Bu, masih roller coaster banget pokoknya minggu saya. And sama we'll stay like that. sama idem dengan buga idem Idem apa Mas Thomas? ya idem jungkir balik gitu Bu. Oh, lah sama kalau gitu. Tapi seneng ya Kak, meskipun minggu-minggu kita bertiga sedang jungkir balik, kita tetap istiqomah konsisten malam mingguan di Saturday with setiap minggunya. Semoga selalu bisa konsisten ya Kak. Tor jangan lupa upload audionya ya. You know what I mean? Gantian aku sing dibahas. Biasanya Mas Thomas. Tapi bentar Bu, kok dari tadi Bu Yusefa tuh manggil kami Kak gitu. Ada apa Ibu? Apakah kami terlihat lebih muda karena sering akrobat? Aku juga bertanya sama sebenarnya Bu. Tapi kan aku memang masih seperti mahasiswa. Ede. Gimana ya? Kalau jawaban jujur sih nggak tampak lebih muda loh Mas Thomas. Karena kerutan kalian sudah mulai tampak. Nah, cemas kan? Tapi tetap cantik dan ganteng kok. Gini loh, saya tuh manggil Kak karena hari ini tuh super spesial sekali. Selain karena jumlah tamunya beda dari biasanya, kali ini tamunya CRT ya. Tamu kita kali ini tuh mahasiswa dan calon mahasiswa loh. Walah, ya. Saya tuh semangat banget loh menunggu hari ini dan tadi pas siap-siap tuh berusaha biar look saya seperti maba. Oh, Gimana Buga? Saya pantesan. sudah kayak maba belum? Pantes dandan touch up mandi dulu. Tadi pas begitu muncul tuh ini ya Bu ya, Langsung biar gitu loh Bu merah. ya. Beda kayak kemarin kan. Ya kemarin tuh gini Mas Thomas. Sekarang tuh memang niat banget kok. Nah, oh Mas, kamu terlihat seperti maba. Seperti tamu kita hari ini gitu. Nek kelihatan kayak maba tuh apa mau jadi maba sekalian aja kok Mas? Biar sama kayak tamu-tamu kita hari ini. Sama kayak Buga loh. Hehehe. Oke. Kita langsung sapa aja ya teman-teman mahasiswa dan calon mahasiswa kita hari ini yang sudah merelakan malam minggu mereka untuk malam minggu di Saturday Quiz. Halo Mas Shan, Mbak Tia, dan Mas Didit, apa kabar? Terima kasih baik kabarnya. Halo. Oh, Alhamdulillah sehat. Buku Mas Thomas dan Miss Yusifa gimana? Tadi mau bilang Mbak Yus, saya malu. Nggak apa-apa, Aku bilang nggak rela. Ada yang nggak rela. Ya, teman-teman, terima kasih sudah bersedia mengobrol bersama kami dan untuk Sobat Malming, tema ngobrol kita malam ini adalah tentang reading journey-nya teman-teman mahasiswa ini. Apa sih manfaat dari kebiasaan membaca buku-buku bacaan bahasa Inggris secara ekstensif? Tapi kami juga ingin tahu sebenarnya apakah ada drawback dari reading for pleasure ini untuk reading for details mereka. Tapi sebelum kita mulai ngobrol asik, kita minta dulu yuk mereka untuk kenalan. Tak kenal maka tak sayang. Bener kan, Buka? Jadi silahkan dari Sean dulu. Mau sapa dulu. Sean dulu. baik, terima kasih Bu Lanoke, Pak Thomas dan Ibu Yusifa dan juga Kak Tia dan Kak Didit yang luar biasa kesempatan pada hari ini. Perkenalkan nama saya Syam Patrick Kang. Saya dari UPH, Universitas Pelita Harapan di Tangerang. Saya mengambil pendidikan bahasa Inggris di International Teachers College atau ITC, yang kemudian ya saya tertarik untuk reading itu sejak kecil ya, kelas 6 SD, tapi saya kenal dengan Ibu Yusefa, Pak Thomas, dan Ibu Lanoke dari webinar dari PBI USD waktu itu, dari Ngabubur sampai sekarang ini, dan sungguh luar biasa. Itu sangat memotivasi saya punya semangat IR sama ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Lanjut siapa nih? Tia? Kalau di Zoom saya urutannya gitu soalnya. Tia ya? Ya, saya juga gitu. Oke. Siap. Saya juga, Bu. Oke deh.
Halo semua. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih karena udah dikasih kesempatan buat gabung di podcast hari ini, malam ini. Nama saya Vincentia Divina, biasanya dipanggil Tia. Saya sekarang mahasiswi semester 5 di PBI Sanata Dharma. Udah kenal sama Miss Yusefa dan Mr. Thomas agak lama karena waktu itu udah sempet diajar. Terus sama Buka baru ketemu hari ini. Terus udah nggak sabar buat ngobrol lebih jauh lagi. Kayaknya segitu dulu deh dari saya. Makasih. Mas Didit, silahkan Mas. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Didit Haryadi. Ya, kebetulan sudah bukan mahasiswa S1 lagi. Dan insya Allah segera melanjutkan ke jenjang S2 ya, amin, amin. Dan kebetulan malam ini terima kasih banyak sudah diundang ke podcastnya Mas-Mas dan Mbak-Mbak. Mas-Mas dan Mbak-Mbak ya. Ya, terus kemudian saya itu kenal sama Miss Uga sudah lumayan lama, 4 tahun, 3 tahunan gitu. Terus kebetulan sudah, kalau sama Miss Yusefa kayaknya sudah beberapa kali mendengarkan dan nonton YouTube dan podcastnya Miss Uga, jadi sudah familiar. Tapi untuk Mas Thomas baru malam ini diberi kesempatan untuk ketemu. Salam kenal, gitu. Berikut juga Sean dan Tia juga. Gitu dari saya. Terima kasih. Oh, mantap. Ini tadi Didit udah bilang belum ya? Didit dari UMY, makanya kami kenalnya juga di kampus gitu. Nah, sekarang saya mau minta Shan, Tia, dan juga Didit untuk cerita tentang reading journey-nya dulu gitu. Sejak kapan mulai membaca bacaan bahasa Inggris dan apa saja alasannya kok milihnya tuh buku-buku bahasa Inggris gitu. Mau Shan dulu karena tadi udah mulai dari kelas 6 SD ya? Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi saya suka belajar bahasa Inggris waktu itu karena saya suka lihat papa. Papa waktu itu kan sempat ada kuliah bahasa Inggris di UI. Kemudian beliau suka ngomong bahasa Inggris dan saya tertarik. Bagaimana caranya untuk bisa bahasa Inggris? Dan waktu itu saya belum ada smartphone seperti sekarang ya, dan cukup bingung bagaimana Pak. Kemudian papa saya kasih satu buku kecil, sebuah dictionary begitu, dan beliau bilang, oke, Patrick, kamu coba baca dulu dari sini. Dan pengalaman pertama saya ketika baca itu, wah kok cuman list of vocabularies gitu. Ada sekat-sekatnya, oh ini noun, ini dan lain-lain. Dan di situ saya sempat struggling. Apakah baca seperti ini begitu ya? Dan kemudian setelah itu saya SMP masuk ke sebuah library dan kebetulan saya suka sejarah. Jadi ada sebuah buku komik tentang Perang Dunia II dalam bahasa Inggris. Nah, di situ saya mulai baca-baca, wah sangat menarik ya tentang Perang Dunia II. Waktu itu saya baca tentang invasi pasukan Allies ke Normandy, itu dalam bahasa Inggris sangat menarik. Dan saya lihat, wah sangat luar biasa. Bahasa Inggris ternyata cukup mudah ya, begitu. Nggak seperti pada saya pertama kali saya baca di dictionary, kata-katanya cukup rumit. Tapi dalam komik itu, kata-katanya cukup mudah, saya mudah cerna. Dan akhirnya disitulah saya mulai tertarik untuk membaca buku-buku bahasa Inggris. Sehingga akhirnya pada saat SMA saya suka membaca novel, dan waktu itu novelnya tentang, ada yang pernah baca tentang Epic of Gilgamesh waktu itu. Epic of Gilgamesh itu tentang sastra dari Western, Old Western begitu. Itu cukup menarik. Epic of Gilgamesh, kemudian tentang Oedipus Rex, dan itu saya temukan lagi di kuliah waktu itu. Dan di situ saya mulai merasakan bahwa kemampuan bacanya meningkat ya. Karena begitu kompleksnya kata-kata, sentence structure-nya, diction saya juga, dan di situ saya coba self talk. Jadi di depan cermin saya coba ngomong, saya memperagakan sebagai Oedipus seperti apa begitu, kemudian sebagai messengernya seperti apa. Dan itu cukup menarik karena awalnya saya pikir, am I a madman karena saya ngomong sendiri. Tapi dengan begitu, dengan self talking, saya merasakan, wah kayaknya agak ada peningkatan gitu. Dan sedikit saya baca juga dari Vygotsky ya, ada
kemampuan language seseorang gitu. Seperti bayi kan ada namanya self talking, seperti bayi meraba-raba ngomongnya apa aja. Dan di situ saya merasa bahwa oke, lebih baik better try now than never gitu. Jadi setelah saya baca, saya coba reading aloud dan ya akhirnya oke, saya merasakan setelah baca saya juga membantu untuk memahami apa sih arti kata-kata ini begitu. Dan sampai sekarang ketika ikut webinar juga, webinar dari PBUSD tentang ER, itu semakin membuka mata saya banget tekniknya, kemudian ada komunitas juga. Nah, one thing, menurut saya pribadi, ketika ada komunitas ER, itu membuat saya jadi lebih termotivasi. Karena selama ini kan itu membaca sendiri, berfantasi dengan dunia sendiri, tentang Perang Dunia II, tentang hal-hal sejarah yang saya suka. Tapi ketika ikut komunitas, saya merasakan oke, ada insight-insight baru yang datang. Bagaimana tentang BIPA, bagaimana tentang mengajar teknologi di masa remote learning. Dan banyak artikel-artikel baru yang benar-benar cukup membuka mata saya. Nah, dari komik itulah, dari membaca buku dari papa saya kasih, yang saya lihat rumit, tapi saya membaca komik tentang perang, akhirnya saya beranjak membaca novel dan kisah-kisah sastra zaman dulu dan benar membuka pikiran saya. Saya rasa ER sangat penting dan benar-benar bermanfaat baik bagi kita semua. Keren, keren, keren. Keren banget. Speechless. Kayak ngerangkum semua webinarnya tuh loh. Saya sampai speechless loh Bu Uke. Ya ampun, bener-bener. Saya yang suka, yang saya garis bawahi adalah self talk ya. Jadi mungkin ini belum praktek ini belum banyak yang melakukan ya, Sean ya. Jadi ketika membaca biasanya ya relasinya hanya antara diri kita dengan buku, tetapi mungkin belum banyak yang melakukan lebih dari itu. Self talk, wah, sudah pernah dipraktekin belum Bu Uke, Mas Thomas? Belum, saya kalau ngomong sendiri itu bukan karena baca buku, karena out of craziness gitu. The real madness ya. Jadi kalau Sean tadi kan tanya, am I mad gitu ketika self talk ya, melakukan self talk yaitu istilahnya membuat kata-kata yang ada di buku itu menjadi nyata ya, Sean ya, dengan dipraktekin gitu. Tapi kalau Bu Uke nggak gitu. Udah dari sananya. Baik. Very inspiring. Thank you, Sean, for sharing. Kalau Mas Didit sendiri gimana nih? Mungkin bisa cerita tentang reading journey. Nanti habis itu Okay. Tia ya. Tia boleh antri dulu sambil pegang piring. Iya, jadi awalnya kenal dengan buku bahasa Inggris itu saya tahun 2012. Jadi waktu itu saya kan lulusan teknik, STM-nya, SMK-nya lulusan teknik. Kemudian saya nggak kenal bahasa Inggris sama sekali, tapi saya tertarik untuk mempelajari bahasa Inggris. Dari mana nih mulainya gitu awalnya. Terus kebetulan dulu dikasih kesempatan buat kerja dulu di salah satu perusahaan di Cikarang yang saya tuh berusaha setiap bulan setelah gajian tuh saya mampir ke Gramedia ke bagian buku-buku yang internasional gitu, buku-buku impor gitu. Dan saya cuma beli beberapa buku yang sampai sekarang masih ada tapi belum pernah kebaca. Cuma beberapa halaman terus nggak kebaca. Nah itu dulu waktu itu. Terus kemudian 2 tahun berlalu, bukunya numpuk tapi nggak kebaca-baca, akhirnya masuk ke PBI UMY, Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang kemudian ada mata kuliah yang berhubungan dengan reading ya. Dari situ waktu itu masih merasa terpaksa karena aduh ngapain sih kok harus baca gitu. Dan bacaannya tuh masih kayak buku-buku yang masih gimana ya, masih buat anak-anak mungkin ya. Jadi kayak Wimpy Kid itu, nah itu saya baca-baca waktu itu pernah di semester 1, semester 2 itu baca buku Wimpy Kid, kemudian The Fault in Our Stars-nya si John Green gitu-gitu. Dan itu masih tahap-tahap paksaan. Sampai akhirnya semester 3 kok saya terinspirasi dari salah satu dosen saya, kalau Mas Thomas, Miss Yusefa sama Miss Uga tahu, Miss Jackie,
Itu dulu saya terinspirasi dari anaknya beliau yang kelas 6 SD sudah khatam Harry Potter dan beberapa buku yang saya masih belum pernah baca sebelumnya, sampai akhirnya saya terinspirasi dan mulai baca buku bahasa Inggris tuh seriesnya Divergent. Itu Divergent. Nah, itu kemudian terus suka karena saya tuh sebenarnya kalau perkara membaca buku tuh mungkin rada beda sama Kak Sean ya, karena saya tuh cenderung buku-buku yang enteng, yang kok enteng ya, yang fiksi-fiksi gitu-gitu. Nah, akhirnya berlanjut dari situ saya kok merasa perlu untuk membaca terus-menerus ya, karena saya merasa manfaatnya banyak. Yang pertama ya pasti dengan bertambahnya vocabulary gitu-gitu. Terus abis itu juga ada lagi, saya itu kan cita-citanya, bukan cita-cita ya, obsesinya pengen jadi booktuber. Booktuber itu sharing buku yang sudah dibaca, kemudian nanti di-review, kemudian saya kepengen orang sedunia itu tahu bahwa ini tuh buku bagus, atau ini tuh bukunya, kesan saya membaca buku ini tuh gimana gitu-gitu. Jadi benar, saya juga melakukan self-talk seperti Kak Sean, karena itu juga manfaatnya banyak. Ternyata konten dari speakingnya itu juga tambah luas, tambah apa ya istilahnya, berisi gitu ketika melakukan self-talk tentang buku-buku yang sudah dibaca. Nah, terus-menerus sampai ke sini, bukannya jadi booktuber, tapi saya tetap melakukan review buku, tapi hanya diupload di Instagram. Nah, dengan itu saya berusaha terus konsisten untuk membaca buku, walaupun itu bahasa Inggris kah, itu bahasa Indonesia kah, saya tetap istilahnya membaca buku extensive reading tuh salah satu goalnya hanya untuk konten Instagram saya gitu. Dan itu menurut saya itu bermanfaat buat teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan, oke, aku butuh baca buku nih gitu, atau Mas Didit, buku apa yang bagus gitu, dan itu nanti saya promosikan, coba aja lihat konten Instagram saya gitu. Gitu sih pengalaman baca saya. Wow, Disebutkan ininya atau nama Instagrammu, biar teman-teman yang lain nanti juga bisa melihat reviewnya Didit. Saya sih kalau melihat reviewmu dari WA status gitu, rajin gitu loh kalau Didit update hasil bacanya gitu. Instagrammu boleh loh. Iya, Instagramnya nambah follower Kakak. Ini nggak paid promote kok. Instagramnya Didit_Haryadi. Gitu. Oke. Nanti saya follow. Ya, teman-teman. Siap. Baik, terima kasih. Oh, keren-keren ya. Jadi kalau Mas, biasanya tuh saya agak cynical ya kalau misalnya ada orang melakukan sesuatu itu demi konten. Ya, biasanya kami tuh terus saling ejek gitu, demi konten gitu ya. Tapi ini demi konten yang positif loh ini, in a positive way, dan itu bagus menurut saya, very inspiring ya. Tapi semoga cita-citanya jadi booktuber itu bisa terlaksana ya. Ini anak-anak UMY ini memang kreatif ya kalau nyiptain nama ya Mas Thomas ya. Nggak dosennya, nggak mahasiswanya nih. Booktuber, Saturday ini juga dari Bu Uke loh ini, Saturday istilahnya. Keren. Booktuber. Jadiin Mas, jadiin. Mungkin bisa collab sama Sean dan Tia loh. Ngobrol bareng kan. Jadi nanti betul. Saturday ngundang booktuber lagi. Kalian bertiga lagi jadinya. Keren, luar biasa. Nah, tadi waktu Mas Didit nyebutin judul buku itu ada yang bereaksi loh. Gitu. Ya kan Tia? Silahkan Tia. Dia juga baca, Mas. Tia, silahkan. Oke, jadi seneng banget sih dengerin dari Sean sama Mas Didit tadi. Soalnya, gimana ya, kalau saya sendiri udah mulai baca buku itu kan dari kecil, dari TK. Dikasih bacaan kayak Franklin, Doraemon, dan lain sebagainya. Tapi itu masih dalam bahasa Indonesia. Saya baru mulai baca buku bahasa Inggris itu kelas 6 SD juga, sama kayak Sean. Dan itu buku pertamanya saya tuh Divergent. Kan itu bukunya ada 4, cuman saya baca 3 doang. Aduh. Dan kenapa saya bisa mulai baca Divergent yang bahasa Inggris? Ini alasannya
kekanak-kanakan banget. Karena waktu itu saya punya teman les bahasa Inggris, dia pernah tinggal di luar negeri, dan di mata saya, itu kayak, wah keren banget, bahasa Inggrisnya oke, terus baca buku-buku bahasa Inggris, saya juga pengen keren kayak dia, gitu. Akhirnya saya nyobain baca buku bahasa Inggris. Awalnya, saya itu mau nyobain dari The Hunger Games. Saya cari bukunya yang bahasa Inggris di web, terus waktu saya coba lihat, aduh kok bahasa Inggrisnya susah banget ya. Akhirnya saya copy semua, terus paste di Google Translate, saya malah tambah pusing bacanya. Terus karena membaca dari Google Translate ke Indonesia itu kayak bikin pusing, saya putuskan buat, ayo Tia, kamu pasti bisa baca buku dalam bahasa Inggris. Akhirnya mulai dari Divergent itu, saya mulai baca sambil megang kamus di sebelah. Lama-lama saya jadi mulai kebiasaan buat baca dalam bahasa Inggris. Jadi kayak nggak bingung lagi gitu loh. Udah bisa mengerti makna tiap kata melalui konteksnya. Terus saya dulu juga waktu kelas 6 SD itu udah mulai sering nulis cerita juga kan di internet. Terus waktu itu saya pikir saya pengen cerita saya dilihat oleh banyak orang. Dan saya pikir kalau misalnya dulu ada platform namanya Wattpad yang dibilang Mr. Thomas tadi, itu waktu itu, maaf berisik banget. Waktu itu di Indonesia masih kurang terkenal, dan saya lihat itu yang baca tuh masih banyakkan orang-orang dari luar negeri. Terus saya pikir kalau misalnya saya mau cerita saya lebih banyak dilihat orang, harus dalam bahasa Inggris dong. Akhirnya ini juga alasan saya kenapa saya mulai membaca dalam bahasa Inggris, karena saya, gimana ya, menurut saya kita nggak bakal bisa menulis kalau tidak pernah membaca. Makanya dari itu saya makin giat nabung buat beli buku bahasa Inggris yang nggak murah. Terus ya udah deh, keterusan sampai sekarang gitu. Tapi kemarin waktu kelas 3 SMP, saya sempat jarang baca buku karena berbagai alasan. Saya juga kurang tahu sih kenapa jadi malas baca gitu. Terus waktu mau masuk kuliah, saya mikir nggak bisa dong saya terus-terusan malas-malasan baca buku gini. Kalau udah kuliah kan sebelumnya saya bacanya buku-buku fiksi, nggak kayak Sean bacanya tuh yang non-fiksi, yang berat gitu kan. Terus saya pikir kalau misalnya kuliah nanti ada tuntutan saya buat baca buku-buku non-fiksi. Dan saya coba tuh paksain baca-baca buku yang sebenarnya tuh nggak sesuai dengan minat saya, dan semakin dipaksain, malah nggak bisa, kayak gitu. Sampai akhirnya saya ketemu sama Miss Yusefa. Ini Miss Yusefa tuh kayak lifesaver banget sih. Miss Yusefa waktu itu di kelas bilang, nggak ada anak yang nggak suka membaca, yang ada cuman anak yang membaca buku yang salah. Dari situ saya terus sadar, oh selama ini mungkin saya terlalu maksain diri saya buat baca lagi, tapi bukunya salah. Akhirnya mulai sejak itu, saya mulai cari lagi buku yang emang sesuai sama minat saya. Terus sekarang, saya udah mulai suka baca lagi. Jadi, makasih banyak Miss Yusefa. Sekian dari saya. Aduh, saya terharu loh Tia. Bukan karena sayanya, tapi ternyata karena kamu nyemak waktu kuliah saya. Bagus. Oke, wah luar biasa. Jadi sebenarnya kalau up and down dengan pengalaman membaca atau reading journey itu sebenarnya wajar ya. Karena seperti Tia ini tadi juga share bahwa pernah mengalami masa-masa di mana menjadi tidak tertarik dengan membaca. Tetapi yang lebih penting sebenarnya bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan niat itu kembali ya sebenarnya. Saya mau minta lagi nih sama Shan, Tia, dan Mas Didit nih. Ini ya, kalau ngobrolnya antara dosen dan mahasiswa tuh, dosennya tinggal minta-minta aja. Tapi nggak apa-apa, menarik ini soalnya. Nah, saya mau minta nih, kalian cerita dari mana kalian mendapatkan akses bacaan itu. Meskipun tadi Shan sedikit sudah cerita yang awalnya dari papanya, atau Tia yang nabung gitu ya. Saya ingat juga Tia waktu semester 1 cerita kalau sampai
nabung uang jajan untuk beli novel-novel bahasa Inggris tuh waktu SMP ya. Saya sampai yang, ya ampun, amazed banget ya. Anak SMP sudah punya pemikiran untuk nabung, bukan buat beli gadget loh, bukan buat beli iPhone atau HP yang mahal gitu ya, demi eksistensi gitu, tapi demi buku loh, demi novel gitu. Nah, sekarang saya mau minta bertiga nih. Could you guys tell us about your book access? Boleh mulai dari siapa dulu? Silahkan. Oke, saya coba deh. Ya, jadi kalau untuk book akses, pertama kan dari papa saya waktu itu, sebuah dictionary bahasa Inggris. Kemudian saya ada penasaran, kakek saya baca banyak buku begitu, karena beliau sempat jadi pengurus sebuah organisasi, dan saya ada lihat ada banyak buku di raknya, saya baca-baca, itu sih memang buku bahasa Indonesia. Tapi di situ juga saya makin tertarik sebenarnya baca antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sih kan saya ada code switching misalnya, eee, "Papa good morning," gitu, maaf maksudnya selamat pagi. Saya kadang suka gitu, suka code switching karena baca bukunya kakek, baca buku bahasa Inggris juga. Dan kemudian setelah SMP, saya sering ke perpustakaan waktu itu. Tadi baca buku komik perang yang bahasa Inggris, dan sebagian besar hidup saya sering sih ke perpustakaan begitu. Karena saya juga waktu itu jarang buka internet, saya juga nggak tahu ada Wattpad, nggak Facebook pun saya jarang lihat ada yang upload story banyak begitu ya, maksudnya postingan yang menyampaikan review book. Jadi so far yang saya punya book access itu dari papa, dari perpustakaan kakek saya, dan dari library atau perpustakaan dari SMP sama SMA-nya saya gitu. Terima kasih. Yuk lanjut, mau siapa nih? Dia apa mau Didit? Pas Didit aja dulu, biar kayak urutan yang tadi. Oke, book akses kalau dari saya itu dulunya itu awalnya dari PBUMY ya. Jadi alhamdulillahnya PBUMY juga menyediakan akses untuk mahasiswanya untuk membaca buku-buku yang berbahasa Inggris waktu itu. Kemudian karena bukan tuntutan ya, karena merasa perlu membuat konten itu tadi ya. Jadi referensi-referensi buku yang perlu saya baca itu lebih ke ngelihat teman-teman booktuber dan juga teman-teman Instagram yang punya hobi yang sama, yaitu membaca buku berbahasa Inggris. Jadi saya lebih cenderung melihat review buku mereka, kemudian saya penasaran, kemudian saya seringnya ke toko buku. Toko bukunya di sini saya boleh sebut kan? Ya itu Periplus, kalau enggak ya Gramedia gitu. Itu cuma ya standar lah, itu aja. Cuma kalau untuk akses buku seperti Kak Sian yang harus ke perpustakaan itu saya jarang, tapi ya beberapa kali iya, tapi jarang sekali begitu. Cuma dari teman-teman komunitas yang ada di YouTube dan Instagram seperti itu sih. Gitu. Siap. Nggak apa-apa kok sebut merek di sini. Keren ya. Oke. Tia, lanjut Tia. Oke, kalau saya sendiri, buku pertama yang saya beli, buku bahasa Inggris itu di Periplus, dan karena itu harganya tidak murah, akhirnya saya dapatnya harus nunggu ulang tahun dulu. Jadi ini lucu sih, waktu itu mama nanyain, ini yakin mau minta buku buat kado, bukunya bahasa Inggris loh, dibaca nggak nanti, kayak gitu. Terus saya bilang, iya pasti tak baca, dia mau belajar, pasti tak baca gitu. Akhirnya setelah udah selesai baca satu buku itu, saya penasaran, pengen beli lagi, kok nggak ada duitnya. Akhirnya saya harus nabung lagi beberapa bulan baru bisa beli lagi, gitu. Terus lama-kelamaan karena saya ngerasa juga kalau nabung terus itu berat, akhirnya saya pinjem ke teman saya yang tadi bilang keren itu, karena bukunya dia banyak. Saya bilang, aku boleh pinjem bukumu nggak? Oh iya boleh ini. Akhirnya saya baca punyanya dia. Setelah itu, setelah kita pisah tempat les, saya bingung lagi nih, mau cari buku di mana lagi. Akhirnya
saya cari di internet, akhirnya ketemu sama Wattpad, dan di Wattpad banyak banget buku-buku yang bagus. Terus akhirnya sampai sekarang juga masih baca di Wattpad gitu. Kian. Keren sekali. You guys are very inspiring. Semoga setelah ini semakin banyak mahasiswa dan adik-adik mahasiswa yang terinspirasi untuk nyisihin uang untuk beli buku ya. Itu Mas Thomas ngomong gitu tuh dulu gitu juga nggak Mas? Uang jajannya ditabung buat beli buku nggak? Lebih banyak untuk Kayak pacaran. Mr. Thomas beli permen deh di warung. Pacaran loh, dia bilang SMP loh. Penting kalau permen dia pacaran. Buat pacaran. Sebuah pengakuan yang sangat jujur. Ya, tapi siapa tahu terus pacarannya sambil baca bareng gitu loh. Iya. Itu kayaknya memang ini ya. Cita-cita Bu Uke sebenarnya seperti itu ya, Bu ya. Ya, Kalau sekarang sambil baca bareng gitu kan ya, romantis tuh Bu. Sambil BTW, Tabilo bareng. Oh iya benar. Terus nanti rebutan pulpen Cukup. Cukup. Nah, BTW ini saya juga jadi penasaran sama Shan, Tia dan Didit. Kalau menurut kalian dampak positif extensive reading yang kalian lakukan dari dahulu kala gitu ya, atau dari kecil gitu, ke kemampuan bahasa Inggris kalian yang sekarang itu seperti apa? Dari Tia dulu aja, sekarang dibalik ininya, jalurnya. Kalau saya sendiri, rasanya banget itu range vocab saya jadi luas banget. Karena kayak setelah sering baca buku bahasa Inggris, kalau baca dari sumber lain, saya lebih gampang tahunya kalau dibandingin sama teman-teman lain. Terus yang jarang baca buku bahasa Inggris. Terus karena saya dulu bacanya juga sambil pegangan kamus bahasa Inggris, tapi bukan yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi apa sih? Ada definisi bahasa Inggrisnya itu loh. Jadinya saya terbiasa buat ngertiin kata-kata itu dari maknanya, bukan dari arti apa sih kayak Indonesia, apa sih yang bahasa Indonesianya gitu loh. Jadi lebih ke sinonim ya, sinonim bahasa Inggris gitu ya. Iya. Jadi bukan ke bahasa Indonesianya, tapi lebih ke definisi bahasa Inggrisnya. Iya, dan menurut saya itu kayak membantu banget ketika saya menulis, karena saya jadi tahu konteks kalimat apa sih, apakah kata-kata ini emang benar makanya di konteks seperti ini. Terus apa lagi ya? Terus waktu kuliah juga ngebantu banget karena textbook dan handout-nya dalam bahasa Inggris semua kan. Jadinya saya udah nggak ada masalah dalam membaca itu. Terus di berbagai aspek lainnya kayak speaking, writing, reading, and listening helpful banget. Karena dari membaca, tahu banyak vocab, jadi kita kayak bisa menghasilkan sesuatu lebih banyak dan lebih gampang juga mendengarnya. Gimana sih? Ngomongnya susah. Listening dan readingnya juga jadi lebih, oh ini, kayak gitu. Wah, maaf ya, saya tidak pintar bicara. Gak apa-apa. Kira-kira gitu sih dari saya. Iya, benar. Yang saya ingat dari Tia ini ya, waktu itu semester 1 kan masih benar-benar maba ya. Dan kelas itu tuh unik gitu. Unik dalam artian sebenarnya anak-anaknya tuh hampir semuanya aktif gitu. Jadi kayak mereka punya curiosity untuk belajar gitu. Jadi ketika dikasih materi itu, biasanya kalau anak maba kan, saya dulu ya, apalagi yang berangkat dari nggak suka bahasa Inggris itu kan takut, malu-malu gitu ya. Tapi kelas ini tuh enggak sebenarnya. Jadi anak-anaknya tuh dari awal sudah menunjukkan ketertarikan. Tapi si Tia ini beda. Tia ini eye-catchy menurut saya dari awal itu sudah mencuri hati saya karena ketika dia nulis itu nggak cuman istilahnya grammarnya saja yang sudah sangat bagus, tapi dari pemilihan kata itu sangat berbeda dengan teman-teman yang lain, juga style menulisnya itu sudah tidak yang
Indonesian look gitu ya. Jadi kan subjek, verb apa sangat kaku. Si dia ini enggak. Jadi dia ini nulisnya udah kayak kalau dia nulis cerita betul-betul gitu. Jadi memang sudah mencuri hati dari awal, makanya lalu saya dekati, saya penasaran. Kamu suka baca ya? Nah, dari situ dia mulai cerita dan oh ya betul gitu. Cuman kan memang untuk meyakinkan yang lain bahwa ini perbedaan hasil sebenarnya dari bahasa Inggris yang ditulis dia dengan yang lain itu bedanya terletak pada karena dia sebenarnya sebelum semester 1 itu sudah mendapat exposure bahasa Inggris yang sudah sangat luas gitu ya dari hasil dia membaca itu tadi. Benar-benar. Terima kasih ya Tia for sharing. Nah ini siapa nih urutannya berarti Bu Uka? Sian ya? Boleh Sian dulu atau Didi dulu? Oke. Oke, terima kasih. Kalau saya pribadi, pertama itu sama dengan Tia tadi, menambah untuk bisa fluent dalam berbicara, kemudian dalam menulis. Kemudian yang saya rasakan adalah kemampuan untuk skim itu benar-benar cukup meningkat. Misalnya, saya ada ikut satu virtual talk waktu itu. Waktu itu pembicara George Jacobs. Jadi dia ada bicara tentang it takes a village to take care for a children. Kemudian saya penasaran, saya kayak pernah lihat deh ini artikelnya George Jacobs. Pas saya buka di ResearchGate, oh ternyata ada artikelnya beliau. Saya coba skim, saya coba cari pertanyaan yang kira-kira tuh sama dengan yang dia sampaikan di webinar itu. Dan kembali lagi saya melihat dengan kemampuan untuk skim itu dan scan itu benar-benar meningkat. Jadi ngerti, oh ini kalimat utamanya, kalimat topiknya, dan oh ini hal yang penting yang bisa kita relate begitu. Kemudian hal kedua itu reducing anxiety. Jadi saya cukup introvert waktu itu. Jadi kalau untuk bicara bahasa Inggris saya lebih suka sendiri daripada sama orang karena takutnya diketawain. Tapi dengan banyak baca bahasa Inggris itu cukup reducing anxiety karena saya banyak terekspos dengan bacaan dan tadi dengan self talking akhirnya oke, saya akan coba untuk lebih percaya diri untuk berbicara bahasa Inggris. Dan itu mendorong untuk positive attitude ya, sikap positif terhadap bahasa Inggris. Jadi nggak pas ketemu pelajar bahasa Inggris nggak takut dan nggak sampai gemeter gitu. Cuman sama pelajaran matematika yang saya takut. Kalau bahasa Inggris saya suka karena baca sih, dalam baca begitu. Dan terakhir sih kalau saya lihat ya kemampuan heuristik. Jadi kemampuan heuristik itu kalau saya lihat kemampuan untuk benar-benar self study dan menemukan discovery hal-hal baru. Jadi cukup menarik ketika saya baca tentang Epic of Gilgamesh. Saya mempelajari bagaimana sejarah bangsa-bangsa Sumeria, sejarah Mesopotamia, dan itu membuat saya lebih pengen discovery lagi sebenarnya sejarah peradaban Barat zaman itu seperti apa, orang-orangnya kayak gimana sih, hubungan sosialnya gimana, cara mereka berpikir bagaimana, cara mereka menyelesaikan masalah bagaimana, cara mereka diri dengan hal gono gini bagaimana. Itu saya jadi merasakan, wah luar biasa sekali. Kembali lagi saya lihat itu seperti kunci untuk membuka buku itu sendiri sehingga kita bisa menggali emas dari buku itu. Mungkin bisa dalam beberapa meter. Tapi ketika bisa itu seperti menggali dengan eskavator lebih dalam, lebih banyak yang kita bisa dig out dari teks itu sendiri. Itu sih yang dari saya. Terima kasih. Keren. Saya jadi ngerasa kayak kuliah loh, Sian. Oh, Sian beneran. Bener. Tapi yang disampaikan Sian tadi ya, yang saya garis bawahi itu bahwa membaca itu bisa menumbuhkan positive attitude. Salah satunya adalah reducing anxiety itu sebenarnya hasil dari penelitian yang paling banyak itu yang paling leading ya untuk ini adalah Yamashita itu Junko Yamashita itu memang di 3 penelitian beliau itu memang fokusnya lebih ke positive attitude of itu. Jadi salah satunya adalah memang reducing anxiety. Keren. Mas Didit, silahkan Mas. Oke, kalau dari saya sendiri, manfaat dari extensive reading yang saya lakukan tuh mungkin rada
sama seperti Kak Tia sama Kak Sian ini ya. Jadi pasti penambahan vocabulary itu udah sesuatu yang mungkin mutlak kali ya untuk kegiatan extensive reading ini. Kemudian yang paling menonjol dari manfaat yang paling menonjol yang saya rasakan itu adalah di kemampuan speaking. Jadi ketika saya sudah membaca, kemudian saya tahu kontennya, saya merasa punya bekal untuk ini mau ngomong apa nih gini. Jadi kayak lebih ke apa yang harus saya omongkan, apa yang saya harus bicarakan itu udah terangkum di dalam otak saya gitu. Terus habis itu kalau untuk kemampuan reading sendiri, mungkin kemampuan skimmingnya kali ya. Jadi lebih cepat makin kesini kok makin udah nggak selambat dulu nih bacanya nih gitu. Walaupun kadang-kadang juga masih ada beberapa konteks bacaan atau ada beberapa tema bacaan yang saya harus ngulang lagi kayak gitu. Walaupun itu juga masih di ranah buku-buku fiksi ya, artinya nggak buku-buku non fiksi yang harus berpikir dua kali untuk mencerna isi dari bacaan tersebut. Tapi memang dalam buku fiksi juga ada beberapa tema yang harus bolak-balik dibaca, tapi at least makin kesini kok makin terasa manfaatnya bahwa iya ya udah nggak selambat dulu ternyata seperti itu. Kemudian untuk listening sendiri saya juga kan sering untuk bisa dapat buku yang menurut saya itu sesuai dengan genre saya, kan saya perlu melihat review buku dari booktuber yang lain gitu. Itu juga membantu saya untuk berarti nanti akan akan saya bisa memprediksi buku yang akan saya baca tuh seperti ini. Jadi saya tinggal melihat perspektif saya apakah ini buku jadi bisa menjadi buku yang saya banget atau enggak seperti itu. Kemudian saya juga jadi punya karena buku-buku yang udah pernah saya baca itu saya juga punya somehow saya improving my prediction skills. Jadi kayak endingnya bakal seperti ini nih. Tapi walaupun tidak selalu benar, tapi ada pattern yang saya bisa temukan di beberapa buku fiksi yang saya baca seperti itu. Terus abis itu mungkin kalau untuk writing saya nggak terlalu berasa manfaatnya, tapi pasti ada lah. Artinya dari struktur kalimat gitu, dari membuat gagasan utama dan lain sebagainya itu pasti akan membantu. Tapi saya merasanya itu saya tidak terlalu terbantu untuk dari extensive reading ke writing skill saya seperti itu. Gitu. Keren. Kami tuh di belakang layar nih sambil dengerin Sian, Mas Didit dan Tia itu ngerasani kalian loh. Gila, luar biasa kalian bertiga tuh very inspiring ya, dan keren, speechless. Sobat Malming, kurang apa coba? Dari membaca, selain bahasa Inggris tadi jelas banget ya, sudah dijelaskan. Tapi banyak hal lain yang positif seperti tadi Mas Sian jadi tidak takut lagi buat berbicara, dan banyak hal lainnya. Kurang apa coba? Jadi, ayo membaca. Tapi ya itu, memang kalau dari cerita teman-teman tadi, prosesnya memang tidak yang instan. Perlu proses yang cukup lama dan bahkan dari sejak dini ya. Dia tadi dari kelas 6 SD, Mas San juga dari kelas 6 SD, Mas Didit mungkin dari perjalanannya juga cukup panjang. Dan ya, juga ini ya Mas Thomas ya, kayak jungkir baliknya juga istilahnya up and down-nya ada gitu ya. Tapi kalau ya saya lihat nih mereka bertiga nih kayak air gitu loh, yang mencoba mencari jalan. Jadi misalnya nabrak batu, nggak berhenti di situ aja, tapi mencari tahu gitu. Kayak Tia tadi, lalu Mas Didit dan juga Sian ya. Lanjut Mas Thomas, jangan speechless dulu, lanjut. Tugasnya belum selesai. Ya, dari yang kita bahas tadi, nggak ada salahnya untuk teman-teman mahasiswa, terutama yang mendengarkan ini untuk mencoba, silahkan mencoba, nggak ada kata terlambat untuk itu. Bahkan saya pun baru benar-benar sadar ketika saya di semester 5 atau 6 untuk membaca lebih banyak lagi, jadi nggak ada kata terlambat pokoknya. Betul. Tidak ada kata terlambat. Saya setuju banget itu. Dan nggak berarti bahwa yang kemarin-kemarin belum punya kebiasaan membaca, terus kemudian tidak punya harapan gitu ya. Karena semua itu tetap mungkin dan selalu ada harapan.
Jangan bikin para mahasiswa ini baper loh, Bu. Tetap ada harapan, Bu Uke. Tetap Iya, ada harapan. Jangan putus asa. ada selalu. Yang tabah Ya, pokoknya. betul. Abah pokoknya. Ya, ya. Tadi kan kita sudah mendengar beberapa hal positif ya. Mungkin saya juga agak penasaran ya, apakah ada drawback atau hal negatif dari extensive reading ini ke reading for details dari teman-teman ketika mungkin membaca jurnal-jurnal ilmiah, kan beda ya. Silahkan. Mas Didit sepertinya merasakan, jadi langsung silahkan. Ya, yang udah ngerasain skripsi nih. Tolong. Oke. Sebenarnya drawback-nya sendiri itu memang iya terasa kalau menurut saya, karena saya lebih cenderung suka untuk extensive reading itu, saya suka banget sama buku-buku yang fiksi ya gitu. Jadi kayak historical fiction gitu-gitu, bahas tentang perbudakan zaman di Amerika dulu, kemudian bahas tentang buku-buku yang adult-nya John Green gitu-gitu. Jadi kayak lebih terbiasa dengan kosakata-kosakata yang apa ya, cenderung lebih tidak akademik seperti itu. Nah, ketika jatuhnya ke bacaan-bacaan yang akademik seperti research paper, terus habis itu textbook dalam apa namanya, academic textbook itu kayak waduh kok beda banget gitu. Kok berbeda sekali ternyata vibes-nya gitu. Sangat terasa ketika membaca misalnya 10 halaman dalam beberapa menit ketika membaca fiksi itu terasa enteng, tapi kok pas lagi membaca padahal 5 halaman doang itu loh, lebih sedikit daripada 10 halaman itu kok udah bacanya lama, terus juga perlu menganalisa lebih banyak hal lagi. Itu mungkin salah satu hal yang paling terasa itu di situ. Kemudian yang lain adalah apa namanya, vocabulary-nya juga, selain tempo membacanya itu juga vocabulary-nya itu juga sangat terasa kalau menurut saya ketika membaca buku yang gampang dicerna atau untuk extensive reading kok dapat konteksnya itu kok cepet banget ngertinya gitu, tapi ketika membaca ke academic reading kok kayak wah ya gitu. Apalagi ya, mungkin dari saya itu sih Mas, atau Miss Yusefa dan Miss Uga begitu. Thank you, Didit. Kita dengarkan selanjutnya dari Tia atau dari Sian dulu. Dari Tia dulu boleh nggak apa-apa? Oke, jadi awalnya saya sempat mikir sih, masa ada sih drawback dari membaca kan bagus banget gitu. Tapi setelah mendengar penjelasannya Mas Didit, saya oh iya juga ya, karena semester ini kan saya ngambil academic writing, dan buat semester ini kita disuruh bikin research paper. Nah, udah 2 minggu ini saya itu ditugaskan untuk cari-cari jurnal dan baca-baca berbagai sumber, dan saya merasakan kesulitan seperti yang dibilang Mas Didit itu, karena biasanya ER kan ya bukunya yang saya suka, yang fiksi, terus disuruh baca jurnal-jurnal, saya baru 2 baris aja udah pusing, bahkan kadang-kadang mau baca satu paragraf yang cuma 5 kalimat aja, mau mahaminnya tuh kayak susah banget, harus dibaca bolak-balik. Jadi ya deh, kayaknya drawback-nya itu. Sekian. Padahal kalau dari segi bahasa Inggrisnya, kata-kata bahasa Inggrisnya mungkin Tia paham ya? Jadi misalnya paham kan? Maksudnya tidak perlu membuka kamus ya, tetapi untuk memahaminya itu ya. Oke. Karena mungkin itu tadi ya, beda vibes-nya seperti yang Mas Didi tadi bilang ya. Auranya beda. Iya. Auranya udah karena pikirannya, ini aku bacanya buat tugas, buat kewajiban bikin research paper, bukan buat seneng-seneng gitu. Baik. Menarik. Nah, kita lanjutkan ke Shan dulu ya. Silakan Shan. Ya, terima kasih. Benar sih, saya setuju sama Pak Didit dan dia juga bahwa vocabulary itu merupakan satu hal yang benar-benar mempengaruhi, ada drawback-nya. Ya sih, kalau saya lihat juga, karena kan kalau saya ingat dari 3 tingkatan vocabulary, ada yang daily, ada yang high frequency, ada yang academic, ada yang specific domain vocabularies.
Jadi karena saya di bagian keguruan dan saya kan suka baca sejarah, jadi kayak agak nggak nyambung gitu loh. Jadi ada bahasa-bahasa yang ketika saya bikin di paper, dosen saya negor, Patrick, ini sebenarnya bukan, maksudnya ini benar oke, cuman nggak ringkes gitu, nggak sesuai dengan domain kamu. Dan saya juga ketika bertemu dengan vocabulary yang sifatnya berbau pedagogis, andragogis, dan hal-hal teknis lainnya, saya bingung, ini artinya apa ya, maksudnya apa ya, dan itu takes more time untuk melihat. Karena ketika saya tidak tahu satu arti vocabulary, saya akan stuck di lihat dulu, maksudnya apa sih? Karena saya takut ada misapprehension, misunderstanding yang selanjutnya begitu. Jadi sama seperti yang lainnya, vocabulary itu benar-benar berpengaruh ya. Tapi kembali lagi, IR itu bikin saya encer kalau baca. Jadi ketika baca sebuah artikel nggak langsung gemeteran, tapi oke, ini something yang sangat challenging, menantang, dan saya harus coba deh. Karena banyak orang lihat ya, bahwa IR sama IR itu seperti wah saling rival gitu ya. Seperti Republikan sama Demokrat. Tapi padahal IR sama IR itu bisa berjalan dengan apa ya, dengan simultaneous kalau saya lihat ya, kalau kita start dengan questions, apa sih yang saya mau baca, apa sih yang mau saya ketahuin gitu. Dan tadi dengan cara scanning dan skimming, saya langsung deteksi, oke, ini kayak vocabulary yang agak susah nih gitu. Apa sih artinya ini dan ini, dan akhirnya so far itu yang cukup membantu sih so far yang aku rasakan gitu. Terima kasih. Betul, betul, betul. Jadi memang nggak bisa dipungkirin ya, memang ya tetap ada drawback-nya. Cuman yang mau saya garis bawahi nih Bu Uke, bahwa IR sama IR itu sebenarnya bukan musuh ya, Shan ya, tapi mereka tuh soulmate Bu Uke. Itu Baik, aja. Bu. Oh, ya. Terima kasih. Kenapa kok ke saya gitu loh, Bu? Bosnya tuh nggak cuman kita berdua loh, Bu. Ada Mas Thomas loh, Bu. You know why? Mas Thomas is taken, ya kan? Oh iya, oke. Boleh serius toh. Oh iya, maaf Mas. Ya. Kembali ke keseriusan. Saya mau nambahin drawback-nya kalau pengalaman saya sendiri ya, karena senang baca fiksi dan yang gampang-gampang dan yang happy-happy gitu tuh, terus untuk membaca nggak usah jurnal gitu, tapi kayak informasi-informasi yang dia sifatnya tidak fiksi, tidak menyenangkan, baca informasi apa, pengumuman tuh saya skip gitu. Karena kan biasanya kalau bacanya yang baca cerita kayak Didi tadi, oh ini udah patternnya seperti ini gitu. Jadi saya nggak go details gitu loh waktu baca. Yang penting paham gitu kan. Saya kan pengen tahu ceritanya seperti apa. Saya kalau baca detail tuh suka bagian di dialognya gitu, karena ingin merasakan gitu kan. Jadi di dialognya tuh yang benar-benar didetailkan. Tapi kalau yang deskripsi itu kadang-kadang yang saya skip gitu. Nah, ngefek kalau baca jurnal, ngefek kalau baca informasi, kadang-kadang salah memahami. Ya, kalau memahami nggak sih, tapi ini ya lebih kayak mungkin detailsnya tuh hilang gitu. Which one is important, which one is not, itu jadi kurang sensitif ya. Kalau misalnya harus baca detail gitu ya. Mana yang penting, mana informasi mana yang penting, informasi mana yang nggak penting, itu jadi kurang sensitif untuk menemukannya gitu ya. Betul. Tapi meskipun ada drawback-nya ya, pasti kalau extensive reading itu lebih banyak manfaatnya gitu. Ini sangat menarik, obrolannya menarik sekali. Banget. Tadi ada yang bilang loh di belakang layar, katanya kalian bertiga tuh lebih pas jadi dosen ketimbang yang bilang itu. Coba tunjuk tangan yang bilang tadi. Ya. Kami bertiga sebenarnya. Tadi kami di belakang layar tuh bilang, ini kok kayaknya siapa yang dosen, siapa yang mahasiswa gitu ya. Kalian luar biasa menginspirasi. Baik, nah ini Bu dosen Tia, Pak dosen Didit, dan Pak dosen Shan. Boleh dong ya, Kak Yusefa, Kak Uke, dan Kak Thomas. Meminta kalian suka. Kan, untuk kasih pesan nih kepada teman-teman mahasiswa di luar sana, mungkin untuk menyemangati mereka untuk yang mungkin sudah mulai terbiasa membaca untuk lebih mempertahankan membaca,
maupun yang mungkin belum mengalami ketertarikan, tapi harapannya semoga setelah mendengarkan kalian bertiga hari ini ya, menjadi terinspirasi. Nah, boleh dong, silahkan dikasih pesan kepada para mahasiswa out there. Urutannya bebas, berdasarkan usia juga boleh. Langsung sembunyi. Dari tua aja. Mereka balik lagi tadi mahasiswa, nunggu. Oh iya, bener ya. Nah, ini baru kelihatan ya. Kalau udah ngomong tuh udah kayak dosen, keren banget gitu. Tapi kalau suruh mulai ngomong itu baru kelihatan nature-nya mahasiswa gitu ya. Nunggu duluan gitu. Nah, benar kata Tia tadi ya, kalau ngasih nasihat itu kan biasanya urut yang tua dulu ya, temuo gitu. Sian, kamu tahu nggak bahasa artinya temuo itu apa? Anak Jakarta tahu nggak ya temuo? Nggak tahu aku. Oh, nggak tahu. Temuo Saya itu juga apa nggak ya? tahu, Miss. Apa ya? Temuo apa Semua ya? tuh bijak. Bijak. Oh iya, kan kalau orang bilang semakin tua itu semakin bijak gitu ya. Nah, baik, usul Tia dikabulkan. Mulai dari yang paling tua, saya berarti. Mas Didit, Bu. Oh, Mas Didit. Silakan Mas Didit. Kalau untuk diminta apa ya, memotivasi teman-teman mahasiswa untuk bisa mempertahankan apa ya, kebiasaan membaca extensive reading atau yang baru mulai itu, saya jadi ingat quote-nya Mbak Najwa Shihab yang beliau itu bilang, hanya ada satu buku yang membuat Anda suka membaca, temukan buku itu. Nah, kalau dari perspektif saya itu saya apa ya, saya berasumsi bahwa kata-kata itu tuh artinya sebenarnya buku itu menarik. Ya, sebenarnya semua buku itu menarik. Cuman untuk bisa mendapatkan apa ya, hal yang disuka dari buku itu, teman-teman harus baca sampai habis. Nah, untuk bisa baca sampai habis, teman-teman harus dituntut untuk terus membaca. Itu kalau dari saya, apa namanya, interpretasi saya terhadap kalimat tersebut itu seperti itu. Jadi buat teman-teman di luar sana yang masih kepengen, bukan yang masih kepengen, yang berusaha untuk bisa terus membaca, itu carilah buku yang disuka. Dan buku yang disuka itu ternyata nggak cuma satu, tapi banyak gitu. Begitu kalau dari saya. Ayo terus membaca ya. Terima kasih Mas Didit. Nah, ini Sian sepertinya ya. Kalau urut, ya Sian. Silakan Sian. Baik, terima kasih. Saya ada tiga pesan untuk semuanya yang di luar sana yang yang baru membaca atau yang sedang ongoing. Pertama, ini yang saya selalu tanamkan dalam saya, bahwa saya selalu bilang the more I read, the more I learn. After the more I learn, the more I feel less. Semakin aku baca, semakin aku merasa lebih kurang. Kenapa? Karena dengan itulah saya merasakan bahwa the more I want to learn new things from the reading itself. Jadi ketika aku membaca banyak hal, aku merasa semakin kurang. Karena sepertinya kenapa dunia itu begitu luas dan selalu banyak hal yang sebenarnya masih misterius di luar sana yang perlu saya gali. Itu yang benar-benar mendorong saya untuk membaca terus. Kemudian pasti ada naysayer, pasti ada yang bilang, tapi saya udah telat, tapi saya banyak tugas. Saya selalu bilang, nggak ada telat. Seperti tadi kata Ibu Lanoke, Pak Thomas, dan Ibu Yusefa. Saya selalu bilang, oke, kalau kamu bilang kamu telat, fine, that's your view. But better late than never. Lebih baik telat daripada tidak selamanya. Kenapa? Karena hidup ini cuma sekali, dan setiap waktu yang kita alokasikan dalam hidup kita, itu adalah bagian dari hidup kita. Oleh karena itu, poin kedua adalah tetap perseverance, harus tekun, dan be patient. Karena satu hal yang saya dapat dari IR juga, ketika kita baca, kita ikutin plotnya, itu mengajarkan kita untuk sabar, ikutin secara teliti, telaten untuk ikutin alur pembacaannya. Dan terakhir yang ketiga, untuk merangkum semuanya, you are the author of your life. Artinya adalah, kamu adalah pengarang hidup kamu. Bagaimana kita bisa mengarang hidup kita kalau kita tidak membaca, kalau kita tidak bisa melihat pandangan orang lain, kalau kita tidak bisa walk in their shoes ketika kita membaca. Karena ketika kita nanti sudah tidak ada, orang akan ingat nama kita. Jadi mereka akan melihat kita itu siapa. Kita seperti surat yang terbuka untuk setiap orang.
Jadi kembali lagi untuk hal tersebut, saya lihat bahwa membaca itu sangat penting karena itu membuat kita semakin dewasa, semakin rendah hati, seperti padi yang udah mau panen makin merunduk begitu. Saya harap 3 poin itu bisa useful dan helpful. Ya, terima kasih. Speechless semua. Tia, silakan Tia. Oke, jadi saya cuma mau bagi apa yang biasanya saya bilangin ke teman-teman saya yang nanya, kok bisa sih kamu baca buku bahasa Inggris, gimana caranya? Mau bilang, it takes time. Maksudnya saya juga melalui proses yang panjang dan banyak jatuh bangunnya, dan saya pengen mention lagi yang dibilangin Miss Yusefa, nggak ada orang yang nggak suka baca, cuman baca buku yang salah. Kita harus kalian harus tetap semangat buat nyari buku yang cocok sama kalian, dan jangan pernah ngerasa hanya karena bacaan kalian beda sama orang lain, kayak misalnya, aku cuma baca kayak gini, padahal orang lain bisa baca buku sejarah, politik, aku kok nggak bisa kayak gitu ya. Jangan pernah ngerasa kayak gitu, karena apapun yang kalian baca, itu bakal ngajarin sesuatu buat kalian. Jangan karena kalian ngerasa bacaan temen lain mungkin lebih berbobot, terus kalian jadi kayak nggak pede, terus malah mau berhenti membaca. Jangan kayak gitu, oke? Nanti kalian bakal jatuh lama loh, kayak aku. Ayo cepet bangkit lagi sampai nemuin buku yang bener-bener bikin kalian jatuh cinta sama baca. Semangat! Keren banget. Saya harus tepuk tangan dan mic-nya harus dinyalain biar kedengeran tepuk tangannya. Aku ikut-ikut. Luar biasa. Keren banget ini. Ini anak-anak muda dengan old soul tuh ya kayak gini nih. Banyak belajar deh saya. Iya, benar-benar. Banyak belajar malam ini. Saya tuh tadi selama mereka ngobrol tuh nyampein sharingnya gitu ya. Saya cuma mikir nih kalau saya posisinya lagi aktif ngajar nih ya di kelas gitu, saya udah tarik mereka kok untuk masuk kelas saya gitu, untuk isi satu sesi pertemuan gitu ya di kelas reading saya gitu. Udah terserah mau ngapain, pokoknya satu sesi kalian isilah buat menyemangati para mahasiswa itu gitu. Keren banget loh, ya kan? Aduh, betul. Saya jadi nggak sabar untuk segera merilis episode ini gitu kan. Jadi biar teman-teman itu tuh langsung bisa mendengarkan gimana serunya ngobrol bersama dengan teman-teman mahasiswa dan calon mahasiswa ini, membuat saya feel young. Kerutannya tadi udah nggak ada, Bu, udah hilang. Jadi nih rasanya berat sekali mau mengakhiri obrolan, tapi karena durasi gitu kan teman-teman, jadi kita harus mengakhiri. Tapi ini seru banget obrolannya, beneran. Kami belajar banyak sekali dari Tia, dari Didit, dan dari Shan. Jadi malam minggu bareng mahasiswa lebih bermakna ya, Bu ya. Aduh, lagi mana? Apa host Saturday-nya diganti mahasiswa aja, Bu? Shan mungkin berminat. Atau Mas Didit ini suaranya ini kayak sebel banget loh. Iya, Bu Didit tuh pinter nyanyi loh, Bu. Oh iya, podcast sebel banget loh. Saya tuh bayanginnya Didit Mulyadi dari tadi. Pas saya ini kan Didit itu asosiasinya kan dengan, nah tadi waktu sambil ngobrol-ngobrol tuh saya buka Instagram gitu kan. For your information, saya sudah follow ya Mas Didit ya. Tadi saya ngetiknya tuh tadi, apa ya tadi? Didit_Mulyadi. Kok nggak ada? Oh, Haryadi. Saya lihat namanya di Zoom itu. Aduh, baik-baik. Berarti ini kita harus tutup, tapi seperti biasanya kita ada trivia questions dulu. Dadah. Ini ada pertanyaan berat ya. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi tentang PR itu pertanyaan mudah buat kalian bertiga ya, karena kalian sudah menjalani dan sudah menghidupi. Nah, pertanyaan trivia questions ini malah berat ini, soalnya seputar soulmate, seputar enggak sih, bercanda. Kalau soulmate langsung matiin itu semua ya, video semua gitu. Jadi mungkin kita bisa mulai ya, Mas Thomas ya. Pertanyaannya apa, Mas Thomas? Ini jangan yang susah-susah loh, Mas. Jangan yang susah-susah loh.
Kasihan mahasiswa loh, Mas. Aman, Jangan yang aman, susah. aman. Validity-nya aman nggak, Bu? Oke, siap. Tapi kayaknya pertanyaan sesusah apapun mereka bertiga mampu menjawab nih. Pasti aman. Dari Ya. tadi udah bikin kita pengen melipir ya. Ya, betul. Oke, teman-teman, pertanyaan ini harus dijawab dengan cepat. Oke, yang pertama. Nggak boleh mikir ya. Iya, nggak boleh mikir. Apa buku favorit Chan? Buku favorit saya itu The Good Earth dari Pearl S. Buck. Itu sangat bagus, The Good Earth. Ya, itu The Good Earth ya, yang saya sangat favoritkan itu. Oke, terima kasih, Chan. Tia, buku favoritnya? Perks of Being a Wallflower. Apa? Tia tadi? Terus? The Perks of Being a Wallflower. Perks of Being, yes, a Wallflower. Buka apal banget ya. Kayaknya ada filmnya deh itu. Ya nggak sih ya? Oh iya benar. Yeah, highly recommended. You have to watch it. Iya. Bagus, filmnya bagus. Dit, buku favorit Dit? Buku favoritnya harus bahasa Inggris kah? Iya. Enggak sih ya. Oh enggak. Kalau tidak bahasa Inggris berarti buku favorit saya adalah semua buku dari Pramudia Anantatur. Ini kayaknya udah terbrainwash banget dengan Bu Uke. Kamu saya nggak baca Pram kok, yang baca Pram itu Didit. Oh, jadi malah kebalikan ya. Iya, dia yang racunin saya, Bu. Iya, saya baca Pramudia gara-gara Didit. Ternyata ini ya, mahasiswa pun bisa memberi efek positif ya untuk dosennya gitu. Maksudnya IR itu tidak hanya dari dosen yang mentransfer ke mahasiswa, bahkan mahasiswa pun bisa juga mentransfer ke dosen. Betul sekali, bisa banget. Pertanyaan yang kedua langsung untuk Tia, dijawab dengan cepat. Di mana tempat membaca favoritmu? Kamar. Chan. Jujur saya lebih suka di perpustakaan. Ada hype-nya gitu, ada vibe-nya lebih berasa. Oh, mantap ini. Didit? Tempat favorit membaca itu di kendaraan umum. Oh, bagus sih. Aku tuh selalu suka ya kalau ada yang jawabnya di kendaraan umum gitu. Soalnya tuh berarti punya ketahanan fisik yang luar biasa. Kalau saya mumet soalnya. Kalau baca pusing. Saya kalau udah masuk kendaraan biasanya tidur. Benar-benar, jadi saya setuju. Ini berarti ketahanan fisiknya luar biasa. Dulu menwa ya Mas Didit ya. Keren. Tapi kalau saya lebih suka itu mirip Shan. Saya lebih suka di perpus sebenarnya. Jadi sebenarnya corona ini challenging banget ya, karena ngerjain tugas di rumah dan lain sebagainya itu hype-nya nggak dapet gitu. Jadi benar-benar. Apalagi di kamar, kalau saya tidur. Gimana Mas? Tadi mau nutup ya? Iya. Boleh. Ini kok nutup toh, Bu? Oh iya. Ini tugasnya siapa sih kok saya selalu nutup sih? Emang sengaja. Oh iya. Baiklah, saya akan mengakhiri ini untuk kita semua. Terima kasih Mas Chan, Mbak Tia, Mas Didit untuk waktunya malam ini. Kami titip pesan juga untuk mengajak teman-teman yang lainnya untuk terus membaca. Good luck untuk semesternya dan stay happy and healthy. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Chan, Mas Didit dan Tia. Terima kasih banyak kesempatannya yang Terima kasih, Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa lagi. Saya tunggu Bye-bye. booktubernya. Yeay. Iya, bye-bye. Mantap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Stay safe. Ya, stay safe. Semangat.